Siapa yang membiarkanmu masuk? Memaksa satpam muda untuk menikah dengannya. Namun keesokan harinya, satpam muda meninggal. Saat pengurus jenazah cantik itu sedang merias pemuda, ia secara tidak sengaja melukai jarinya. Darah menetes di bahu jenazah. Dengan cepat darah itu diserap oleh jenazah. Sementara itu, pengurus jenazah baru saja berbalik untuk membalut lukanya. Ia tidak menyadari bahwa jenazah sudah berdiri. Halo? Ini di mana? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Melihat pria itu sangat mirip dengan jenazah yang tadi. Pengurus jenazah ketakutan setengah mati. Melihat pria itu perlahan-lahan mendekat. Pengurus jenazah ketakutan diam-diam mengambil sebuah pisau. Kemudian ia menusuk P. Tetapi pria itu sama sekali tidak merasakan sakit. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak merasakan sakit? Karena kamu sudah meninggal. Pengurus jenazah cantik segera menjelaskan bahwa kamu sudah meninggal. Tapi pria itu sama sekali tidak percaya. Pengurus jenazah cantik hanya bisa memberitahunya kebenaran. Ternyata pria itu adalah CEO sekaligus pewaris tunggal konglomerat triliunan. Namun baru saja tertabrak oleh sebuah truk besar dan meninggal. Pria itu tetap tidak percaya bahwa ia sudah meninggal. Ia langsung mencekik leher pengurus jenazah cantik. Tiba-tiba seorang perawat muda masuk. Melihat posisi aneh pengurus jenazah yang kesulitan bernapas, ia bertanya bingung apa yang sedang dilakukannya. Menghadapi pria itu, ia memaki-maki. Perawat muda itu sama sekali tidak bisa melihat atau mendengar. Ia melihat pengurus jenazah berbicara kepada udara. Perawat muda itu merinding. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Dia, kamu tidak bisa melihatnya? Jangan-jangan hanya saya yang bisa melihatnya? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Saya adalah pengurus jenazahmu. Bertanggung jawab untuk merapikan dan membersihkan jenazahmu. Hanya itu saja. Apakah itu karena setetes darah itu? Darah apa? Ada bunga mawar. Sudahlah, itu semua tidak penting. Yang penting sekarang, di mana tubuh saya? Sudah dibawa pergi oleh keluargamu. CEO dan pewaris tunggal dari grup Twilight, Lin Zhen. Beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di kota ini. Meninggal di tempat. Pemakaman akan diadakan hari ini di rumah leluhur Lin. Saya ingin kembali ke rumah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak bisa berjalan? Sial. Apa yang kau lakukan padaku? Apakah mungkin? Kau tidak boleh lebih dari 1 meter dariku. Sangat lucu. Bagaimana mungkin saya, presiden yang terhormat, bisa berhenti? Masih bisa berada di bawah kendaliku. Pengurus jenazah cantik terkejut menemukan. Karena tetesan darah itu, ternyata bisa mengontrol pria. Jadi dia mencoba meminta pria itu untuk melepas jaketnya. Ternyata sangat efektif. Maka ada ide berani di dalam hatinya. Meminta pria itu memanggilnya Tuan. Jika tidak akan membawanya ke lokasi pemakaman. Tuan, orang. Baik, Tuan. Tolong bawakan saya ke pemakaman saya. Bagaimana? Siapa mereka? Ini adalah milik mantan Direktur Lin, anak haram Lin Xuan, dan ibunya. Sekarang Lin Zhen sudah meninggal. Keluarga Lin juga tidak memiliki pewaris lain. Diperkirakan bahwa grup Twilight akan jatuh ke tangan mereka. Siapa yang mengizinkan kalian berdua masuk? Kakak, aku dan Xiao Xuan datang untuk mengantar Lin Zhen. Diam saja. Siapa kakakmu? Gak tahu malu. Kakak, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Ibu, jangan menjelaskan lagi. Lagi pula dia telah kehilangan putranya. Gila banget, sangat wajar. Kau ini anak haram. Juga cocok untuk berbicara denganku. Anakku sudah meninggal. Sekarang aku adalah pewaris tunggal keluarga Lin. Akulah pemegang kendali keluarga Lin. Ibuku, dialah nyonya besar keluarga Lin. Orang yang harus hati-hati bicara adalah kamu, kan? Bagaimanapun, di usia seperti ini, jika terjatuh ke jalanan. Sangat menyedihkan. Kau berani memukulku? Anakku, kenapa kamu? Ibu, aku tidak bisa bergerak. Ibu, Xiao Xuan, Ibu. Tadi siapa yang memukulku? Tidak tahu. Aku tidak melihat. Siapa orang ini? Belum pernah melihatnya. Siapa kamu? Apakah kamu memukulku? Pria itu muncul di pemakaman dirinya sendiri. Menghajar keluarga anak haram yang merebut harta warisan. Ini membuat ibu dan anak itu ketakutan. Melihat ibu yang sedih dan kecewa. Pria itu memanggil ibunya beberapa kali. Tapi ibu sama sekali tidak mendengarnya.
Berhenti, kasihan. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Saya adalah pengurus jenazah Lin Zhen. Kamu seorang pengurus jenazah. Kenapa datang ke pemakaman? Saat persiapan. Tidak sengaja menjatuhkan gunting. Terjatuh di tubuhnya. Apa? Maaf. Kamu sampai melakukan kesalahan selevel ini. Saya akan melaporkan kalian ke rumah duka. Tidak masalah. Tunggu aku mengeluarkan guntingnya. Berhenti. Saat kedua orang itu bertengkar dan menarik-narik. Terkejut mengetahui bahwa jenazah pria itu menghilang. Ini membuat semua orang ketakutan. Jenazahnya hilang. Nyonya, kami sudah mencari di sekitar rumah. Sudah dicari semua. Jenazah Lin Zhen tidak ditemukan. Juga tidak ada jejak mencurigakan. Bagaimana jenazah bisa menghilang? Ini baik-baik saja. Bagaimana mungkin bisa menghilang? Terus cari. Perluas area pencarian untukku. Bahkan jika harus membalikan seluruh tempat ini. Balikan untukku. Juga harus temukan orang itu untukku. Di pemakaman mantan Presiden Grup Twilight. Di pemakaman Lin Zhen. Kenapa ada orang mencuri tubuhku? Apakah itu untuk memeras keluarga Lin? Ini terlalu aneh. Ada apa? Waktunya pulang kerja. Tapi tubuhku belum ditemukan. Itu bukan urusanku. Kamu terlalu berisik. Aku butuh istirahat. Hai, kamu tidak akan tinggal di sini, kan? Rumahmu yang mana? Arahkan ke sana. Saya ingin ganti baju. Kamu. Kamu. Apa yang terjadi dengan lukamu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah informasi tentang jenazah. Mereka pikir kamu benar-benar bisa melihat hantu. Di kemudian hari, mungkin mereka tidak akan berani mendekatimu. Terserah. Kenapa kamu melihatku? Kamu sedang apa? Tidak terserap. Apa kamu gila? Hidup sudah tidak sabar lagi. Lepaskan.